menarik pulang duta besarnya pasca terkuaknya skandal penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia. Hentian kerjasama merupakan petaka bagi Australia. Berikut pernyataan dari Tony Burke. Penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia melalui akun pribadinya di jejaring sosial Twitter. Pada tahun 2030, hubungan Indonesia dan Australia mengalami ketegangan serius setelah muncul laporan bahwa Australia melakukan penyadapan terhadap Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat tinggi negara. Kasus ini menimbulkan kekecewaan diplomatik karena dianggap melanggar etika dan norma hubungan antar negara. Indonesia kemudian merespons secara tegas melalui jalur diplomasi, salah satunya dengan menarik duta besar dan meninjau ulang berbagai bentuk kerjasama bilateral. Namun alih-alih membawa konflik ini ke eskalasi yang lebih jauh, kedua negara memilih jalur penyelesaian diplomatik. Salah satu hasil dari proses tersebut adalah disepakatinya Code of Conduct Indonesia-Australia yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kerjasama intelijen dan hubungan bilateral ke depan. Kronologi singkat, kasus penyadapan. Kasus ini bermula dari bocornya dokumen intelijen yang menunjukkan adanya aktivitas penyadapan oleh Australia terhadap komunikasi pejabat Indonesia. Informasi tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Indonesia karena menyentuh simbol kedaulatan negara. Dampaknya cukup signifikan. Hubungan bilateral memburuk, beberapa kerjasama dihentikan sementara, dan kepercayaan antar negara mengalami penurunan. Pada tahap ini, penyelesaian melalui kekuatan atau tekanan politik bukanlah pilihan utama, melainkan diplomasi. Code of Conduct sebagai mekanisme penyelesaian. Disinilah Code of Conduct berperan. Dalam perspektif hukum diplomasi, Code of Conduct dapat dipahami sebagai aturan main bersama yang disepakati untuk mengatur perilaku negara dalam hubungan bilateral khususnya di bidang intelijen. Isi utamanya menekankan komitmen untuk saling menghormati kedaulatan, tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, serta membangun kerjasama berdasarkan kepercayaan dan transparansi. Dengan kata lain, Code of Conduct menjadi alat diplomatik untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Melalui mekanisme ini, Indonesia dan Australia tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga membangun kerangka etis baru dalam hubungan mereka. Sebagai hasilnya, Code of Conduct berhasil menjadi instrumen diplomasi preventif, bukan sekadar reaksi sesaat terhadap krisis. Hubungan Indonesia dan Australia secara bertahap membaik, dan kerjasama bilateral dapat dilanjutkan dalam suasana yang lebih terkendali. Dari perspektif hukum diplomasi, kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik antar negara tidak selalu harus melalui perjanjian formal yang kaku, tetapi dapat dilakukan melalui kesepakatan normatif seperti Code of Conduct yang menekankan etika, kepercayaan, dan komitmen bersama. Dengan demikian, Code of Conduct Indonesia-Australia dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian yang efektif dalam menjaga stabilitas hubungan bilateral pasca kasus penyadapan 2013.